Assalamualaikum. Hai Mams, kali ini aku mau memenuhi requestan dari Mams @shirley_octavia6499. Katanya mau dibikinin tips cara ngelipat baju pakai lemari plastik supaya tetap rapi dan bisa muat banyak. Dan untuk Mams yang masih bingung juga cara melipat baju supaya lebih rapi dan tentunya menghemat tempat, Mams bisa menyimak video aku yang satu ini ya. Yang pertama, aku mau memulai melipat kemeja. Sebenarnya kemeja itu lebih bagus kalau digantung di hanger ya Mams. Tapi mungkin ada beberapa Mams yang melipat baju kemeja. Jadi di sini aku mau contohin ya. Yang pertama, bajunya dikancing dulu ya. Kemudian di bagian lengannya ini dibentuk silang seperti ini ya Mams. Kemudian ditarik ke atas pas pergelangan tangannya itu. Sama dilakukan di lengan yang satu lagi, disilang juga, kemudian ditarik ke atas pas bagian lengannya atau pergelangan tangannya. Nah kalau udah seperti ini, lalu kita lipat bagian pinggir bajunya ya Mams. Sama di sisinya yang lain juga kita lipat. Ini dirapikan ya bagian-bagian yang melipat-lipat. Kemudian supaya lebih menghemat tempat, di sini aku mau bagi dua bajunya, dilipatnya dibagi dua seperti ini. Udah deh, gampang banget kan Mams? Mams bisa coba di rumah ya. Selanjutnya di sini aku mau melipat gamis. Kebanyakan orang masih bingung ya cara melipat gamis. Sebenarnya gampang aja kok. Jadi gamisnya ini kita lipat dulu dibagi dua seperti ini. Nah kemudian dibalikin ya ke belakang, ke bagian belakang gamisnya. Kemudian kita lipat deh bagian pinggir gamisnya, dilipat ke arah tengah. Kemudian lengannya kita rapi-rapiin seperti ini ya Mams. Sama ya di bagian lengan yang satunya lagi kita lipat juga ke arah tengah. Ini aku rapi-rapiin dulu bagian yang agak berantakannya ya Mams. Nah kalau udah dilipat seperti ini, jadi bisa menghemat tempat ya untuk disimpan di lemari. Kemudian cara melipat celana supaya menghemat tempat, ini bagian sudut celananya dilipat seperti ini ya, supaya jadi satu ukuran. Nah kemudian di satu sisi bagian kakinya itu diarahkan seperti ini. Nah kemudian dilipat seperti ini ya Mams. Nah ini ada sisaan dari celananya, bisa kita masukkan ke ada celah seperti ini. Jadi ini tuh bisa menghemat tempat ya, dan tentunya tetap rapi. Kemudian cara melipat baju atau kaos, di sini aku menggunakan kardus supaya bajunya itu jadi satu ukuran ya Mams. Dan ini kita tinggal lipat aja di bagian sisinya sampai mentok ke kardusnya. Kemudian lengannya kita rapikan juga, dan bajunya ini aku mau lipat dibagi dua seperti ini supaya lebih menghemat tempat. Udah deh. Nah cara melipat baju seperti ini itu benar-benar mudah sekali ya Mams untuk Mams lakukan di rumah. Selain itu juga dengan cara melipat baju seperti ini, baju kita tuh menjadi satu ukuran ya, dan juga bisa menjadi lebih rapi. Kemudian pinggir-pinggir bajunya juga lurus Mams. Karena kalau kita nggak menggunakan cara seperti ini, biasanya itu kalau melipat baju bawahnya itu gede. Nah semakin ke atas itu bajunya semakin mengerucut ya Mams. Jadinya nggak rapi deh kalau disimpan di lemari. Selain kardus, Mams juga bisa menggunakan seperti buku atau papan dada, majalah. Cara aku menyimpan baju supaya rapih di lemari, yang pertama aku kelompokkan dulu sesuai dengan fungsinya. Misalkan untuk daleman, aku pisahkan di kotak storage serbaguna. Bahkan daleman aku dan Pak suami juga dipisah Mams. Jadi supaya lebih mudah untuk mengambilnya. Karena kalau nggak disimpan di storage, biasanya daleman itu bisa acak-acakan ya Mams. Selanjutnya di sini aku mau tunjukin cara mudah untuk melipat spray. Nah spraynya ini kita lipat menjadi dua seperti ini ya. Kemudian dari sudut yang ada karetnya itu kita satuin dulu Mams, seperti ini ya.
Sama ya, di ujung yang satunya lagi disatuin juga bagian karetnya. Selanjutnya kita rapihin bagian sisi-sisi yang masih berantakan ya mams. Nah kalau udah rapi, kita bisa lipat lagi, diperkecil, dilipat bagi dua lagi seperti ini. Nah kemudian kita bisa rapikan lagi bagian sudut yang ada karetnya seperti ini. Semua bagian yang ada karetnya kita bisa satuin ya mams. Kita juga rapikan bagian sisi-sisi yang berantakan ya, yang lipat-lipat seperti ini. Kita rapikan dulu supaya lebih mudah ya untuk ngelipat spraynya. Terus dijembreng-jembrengin kayak gini ya mams, supaya bagian yang ngelipat-lipat di dalamnya itu bisa lebih rapi. Nah kalau udah kayak gini jadi lebih mudah mams untuk ngelipatnya. Ini bisa kita lipat menjadi 3 bagian ya. Di sini aku lipatnya diperkecil aja supaya lebih hemat tempat di lemari ya mams. Nah sekarang aku mau ngelipat daleman. Jadi cara ngelipat dalemannya juga cukup mudah ya mams, dan tentunya tetap menghemat tempat. Nah caranya itu seperti ini. Jadi kita ambil dulu bagian tengah dalemannya, kemudian ditarik ke atas, terus dilipat juga bagian sisi kanan dan sisi kirinya, kita satuin, dilipat lagi deh dibagi dua supaya lebih kecil ya mams ukurannya. Cara melipat daleman seperti ini itu sangat memudahkan sekali kita untuk mengambil dalemannya ya mams. Jadi kalau kita mengambil daleman itu, kita nggak akan ngacak-ngacak daleman yang lain mams. Untuk daleman aku ini storage-nya aku bikin sendiri ya mams, dari kardus. Terus dikasih kertas kado supaya lebih menarik, karena kalau pakai storage yang 5 ribuan itu nggak cukup ya, daleman aku tuh banyak. Nah kalau untuk storage-nya pas suami ini belinya di Shopee ya mams, harganya tuh sekitar 5.000 atau 6 ribuan. Nah cara ngelipatnya juga sama ya mams. Nah tips selanjutnya supaya lemari itu terlihat rapi, aku juga memisahkan seperti kemeja itu aku tumpuk dengan kemeja. Terus kaos kaki itu aku punya storage-nya sendiri ya mams. Nah untuk cara melipat daster, ini daster yang biasanya aku pakai sehari-hari, caranya juga cukup mudah ya. Tinggal kita tarik bagian bawahnya ke atas dibagi dua, kemudian tinggal dilipat ya bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Kalau mams menyimpan bajunya di lemari laci seperti ini, mams bisa menggunakan metode KonMari ya. Jadi metode ini memudahkan kita untuk mengambil baju, jadi nggak mengacak-ngacak baju yang lainnya ya mams. Di sini aku cuma nyontohin aja ya mams melipat baju menggunakan metode KonMari, karena baju-baju yang seperti ini itu aku simpennya di lemari. Lemarinya tuh yang ada tutup dua gitu loh, jadi bajunya tuh kalau ditumpuk-tumpuk juga nggak apa-apa, nggak akan ngacak-ngacak baju yang lain. Cara melipat baju seperti ini juga membuat lemari itu menjadi muat banyak ya untuk menyimpan beberapa baju dan bisa terlihat lebih rapih mams. Nah tips yang selanjutnya supaya lemari itu terlihat rapi, maka kita bisa menggunakan lemari yang bersekat-sekat ya. Jadi lemarinya tuh ada sekat-sekatnya supaya lebih mudah untuk kita mengelompokkan jenis dan kategori bajunya mams. Dan kita juga bisa pilih lemari yang ada gantungan hangernya ya. Nah kan kayak misalnya tuh gamis atau kemeja, kan lama-kelamaan akan ada garisnya ya mams, garis setrikaan atau lipatan baju. Jadi sebaiknya gamis dan kemeja itu lebih bagus digantung aja, jadi bajunya juga akan selalu rapi. Tapi kalau misalkan mams nggak punya lemari yang ada gantungan, mams juga bisa menggunakan metode melipat seperti ini ya, supaya terlihat rapi. Kita bisa susun bajunya sesuai warna. Selanjutnya di sini aku mau melipat baju-bajunya anak aku. Nah untuk baju-bajunya anak aku ini disimpannya di lemari laci ya mams. Jadi aku ngelipatnya juga sama ya seperti yang tadi aku contohin. Karena baju-bajunya anak aku tuh banyak banget ya. Jadi banyak tuh bukan karena aku sering beli, tapi banyak yang ngasih mams, alhamdulillah.
Jadi kan ada keponakan aku juga sama perempuan, sekarang tuh udah besar, jadi ada sisa baju yang masih kecil. Nah, disodakohin deh ke anak aku. Jadi anak aku tuh punya baju banyak banget. Nah, makanya aku menggunakan metode cara melipat ini supaya muat banyak ya di satu laci. Cara menyimpan baju anak aku juga sama ya mams, aku memisahkan sesuai kategori dan jenisnya. Jadi kalau celana itu aku jejerin bareng dengan celana yang lain, terus baju tidur aku satuin dengan celananya, jadi supaya nggak pisah-pisah, dan kalau ngambil juga lebih cepat ya mams. Cara melipat seperti ini juga bisa ngebantu banget kita mau nyari baju yang kita mau, karena kalau misalnya ditumpuk-tumpuk atau bajunya tuh acak-acakan di laci, biasanya tuh yang kita temuin bajunya yang sering kita pakai ya mams, karena baju yang sering kita pakai pasti disimpannya di paling atas ya, akhirnya baju-baju yang lama ketumpuk-tumpuk deh semakin di bawah. Nah, kalau untuk kaos dalamnya anak aku biasanya aku simpen di storage ya mams, di storage seperti yang tadi untuk menyimpan dalamannya pas suami, karena kaos dalam itu kan kecil ya, jadi kadang suka keselip-selip sama baju yang lain, terus kadang juga suka lupa nyimpennya di mana. Setelah selesai melipat bajunya, di sini aku mau susun di lemari lacinya. Di sini aku susun mulai dari atasannya dulu dan baju tidur ya mams. Sebenarnya tuh untuk baju-baju anak aku udah ngabisin 2 laci mams di lemari. Makanya ini aku beresin di satu laci aja, karena lacinya satu lagi itu udah penuh banget sama baju-bajunya dan udah rapi juga, jadi nggak usah dirapihin lagi. Ini aku tuh ngebongkar-bongkar baju anak aku yang laci ini karena emang berantakan. Nah, kalau udah rapi seperti ini jadi kita gampang ya mams untuk ngambil bajunya. Oke, segitu dulu aja ya mams tips aku kali ini, mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.